Bismillahirrahmanirrahim. Para jamaah salat subuh di Masjid Bilal bin Rabah, hafizakumullahu ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abdullahi wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Para jamaah hafizakumullah, alhamdulillah segala puja dan puji syukur masih senantiasa kita lantunkan dan kita berikan persembahkan kepada Allah yang telah memberikan nikmat yang banyak kepada kita, di mana salah satu nikmatnya tersebut adalah kita masih dikonsistenkan oleh Allah, dan itu adalah taufik pemberian Allah kepada kita, sehingga dengan konsistensi tersebut kita husnudzan sama Allah. Semoga keistiqomahan ini tetap Allah langgengkan kepada diri kita, sehingga kita masih terus bersabar dan terus bersyukur di atas ibadah kepada Allah sampai Allah menutup usia kita semua. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah yang dirahmati dan juga dijaga oleh Allah, pada kesempatan malam hari ini, pagi hari ini, kami mendapat amanah untuk menyampaikan tentang malam Lailatul Qadar, di mana kita tahu malam Lailatul Qadar itu menjadi satu poin penting yang ada di dalam bulan suci Ramadan, dan menjadi satu poin pun penting kenapa bulan suci Ramadan itu menjadi sangat dimuliakan. Di pertemuan sebelumnya kami sudah menyampaikan bahwasannya malam Lailatul Qadar itu ada kaitannya dan sangat kuat keterikatannya dengan turunnya firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita tahu bahwasannya dulu pernah kami menyampaikan segala sesuatu yang Allah ikatkan dan Allah lekatkan dengan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, maka hal tersebut menjadi sesuatu yang mulia. Sebagai contoh, ketika seorang santri memiliki satu lembar kertas putih bersih, tidak ada tulisan apapun di atasnya, lalu dia hendak membuang kertas tersebut di dalam tong sampah, maka sesungguhnya kalau di atas kertas putih itu tidak ada apapun, maka akan sangat mudah bagi sang santri untuk meletakkan, membuangnya di dalam tong sampah. Namun hukumnya akan berbeda, dan sikap para santri pun pasti akan berbeda ketika kertas yang akan dibuang nanti ternyata ada yang mengambil oleh kawannya, dan di atasnya ditulis Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanirrahim, sampai terakhir. Maka santri tadi yang tadinya mau membuang kertas putih itu enggan dan tidak mau membuangnya ke dalam tong sampah. Lantaran apa? Kertas yang tadinya biasa saja, tidak ada apa-apanya, karena dia terikat dengan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kertas tersebut menjadi mulia sebagaimana mulianya firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ini bisa dikiaskan dengan sesuatu yang lain.
Yang pernah kami sampaikan, 1 bulan yang di bulan tersebut diturunkan firman Allah, maka bulan itu menjadi bulan yang mulia. Sosok malaikat, yang malaikat tersebut menjadi perantara turunnya firman Allah Subhanahu wa taala, maka malaikat tersebut menjadi sayyidul malaikah atau pemimpinnya seluruh para malaikat. Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika diamanahi firman-firman Allah, ayat-ayat Al-Qur'an, beliau bukan hanya sebagai khatimul anbiya, bukan hanya sebagai penutup para nabi yang walaupun munculnya beliau ada di akhir, justru beliau menjadi sayyidul anbiya wal mursalin atau penghulu pemimpinnya seluruh para nabi Allah dan seluruh rasulnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka itu juga berlaku dengan sebuah malam, yang malam tersebut diturunkan firman Allah Subhanahu wa ta'ala secara jumlatan, secara menyeluruh, dan itu terjadi di bulan suci Ramadan, tepatnya di malam Lailatul Qadar. Maka dalam surat Al-Baqarah Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Bulan Ramadan adalah bulan yang diturunkan di dalamnya Al-Qur'an. Lalu diperjelas lagi dalam surat Ad-Dukhan, Allah berfirman, Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah, kata Allah, sesungguhnya kamilah yang telah menurunkan Al-Qur'an di malam yang penuh keberkahan, kata Allah. Lalu dijelaskan lagi, malam yang penuh keberkahan itu malam apa? Allah dalam surat Al-Qadarnya berfirman, Inna anzalnahu fi lailatil qadri. Maka sesungguhnya Allah kami telah menurunkan Al-Quran di malam Lailatul Qadar. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, satu poin yang menjadikan malam Lailatul Qadar itu mulia di sisi Allah, dan Ia telah memerintahkan kita supaya di malam tersebut, momen malam yang pasti terjadi di setiap tahunnya adalah momen di mana kita selalu beribadah, sedang melakukan ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ternyata malam Lailatul Qadar tidak terkait dengan kemuliaan Al-Quran saja, tapi terkait dengan kemahamampuan Allah ketika Ia menulis dan menentukan takdir segala sesuatu yang ada di langitnya Allah atau di buminya Allah, di seluruh semesta yang pernah Allah Subhanahu wa ta'ala ciptakan. Mengutip penyampaian khutbah dari Syekh Khalid Al-Muslih hafizahullah berkaitan dengan takdir yang pernah Allah tentukan kepada seluruh alam semesta, dan kita bagian kecil dari alam semesta tersebut. Beliau membagi pembagian takdir itu menjadi 4 bagian. Takdir yang pertama adalah takdir yang Allah tentukan, Allah tuliskan, dan Allah letakkan takdir itu di Lauhul Mahfuz, tempat yang begitu aman, yang takdir tersebut disebut sebagai At-Taqdirul Azali, takdir yang Allah catat jauh-jauh hari sebelum Allah menciptakan seluruh alam semesta. Artinya, sebelum Allah menciptakan langit beserta isi-isi dan penduduknya, Allah sudah menentukan takdirnya. Kapan itu terjadi? 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit. Ketika Allah belum menciptakan bumi beserta segala isinya dan juga penduduk-penduduknya, 50.000 tahun sebelumnya Allah sudah menentukan takdir setiap isi alam semesta, entah di langitnya Allah, entah di buminya Allah Subhanahu wa ta'ala, dan itu tertulis di dalam Taqdirul Azali, disimpan sama Allah di Lauhul Mahfuz. Setelah Allah menyimpan seluruh takdirnya di Lauhul Mahfuz,
Allah menurunkan takdir-takdir yang telah ditulis oleh Allah, yang sudah ditentukan oleh Allah, turun ke bumi sehingga terciptalah seluruh alam semesta, termasuk terciptanya kita semua. Ketika kita ada di perut ibu, disitulah turun takdir berikutnya yang namanya at-taqdirul umri. Kapan itu? Saat kita ada di perut ibu sebagai seorang janin, dan disitulah umira bikatbi rizqihi wa ajalihi wa amalihi wa syaqiyyun aw sa'id. Takdirnya diturunkan dari Lauhul Mahfuz kepada sang janin, disitulah ditentukan ajalnya dia, rezekinya dia, amalannya dia, dan apakah dia akan menjadi orang yang bahagia ataupun menjadi orang yang sengsara. Dan itu proses turun takdir kedua yang namanya at-taqdirul umri. Kemudian setelah ditentukan di dalam janin seluruh nasib kita, amalan-amalan kita, rezeki kita, bahkan sampai ke ajalnya kita, setiap tahunnya Allah juga menurunkan takdir untuk kita semua dan untuk setiap alam semesta beserta penduduk-penduduknya, dan itu terjadi setiap tahun, dan momen itulah yang disebut sebagai malam Lailatul Qadar. Dan itu termaktub dalam firman Allah Subhanahu wa taala, masih yang kami sampaikan tadi di dalam surat Ad-Dukhan ayat ketiga dan ayat keempat, ketika Allah berfirman, "Inna anzalnahu", sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Qur'an fi lailatin mubarakah, di satu malam yang malam itu penuh dengan keberkahan. Kemudian ayat selanjutnya, bahwasanya malam ini mulianya bukan hanya karena turunnya Al-Quran di malam itu saja, tapi di malam itu adalah bagaimana takdir tahunan setiap seluruh alam semesta, dan kita termasuk di dalamnya, diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa kata Allah meneruskan firman tadi? Fiha yufraqu kullu amrin hakim. Di dalamnya, di malam Lailatul Qadar tersebut, dipecah, diturunkan segala perkara yang penuh kebijaksanaan. Maksudnya perkara yang penuh kebijaksanaan ditafsirkan oleh Sayyidina Abdullah ibnu Umar di dalam tafsir Ibnu Katsir. Beliau mengatakan, fi Lailatul Qadri yufsalu minal lauhil mahfuz ilal katabi bi amris sanati. Jadi seluruh takdir yang masih tersimpan di dalam Lauhul Mahfuz, satu tahunnya diturunkan oleh Allah di malam Lailatul Qadar. Disitulah yang ketika diturunkan tertulis ajal-ajal seluruh alam semesta, dan kita bagian dari alam semesta tersebut. Diturunkan rezekinya alam semesta, dan kita termasuk bagian dari alam tersebut, sampai akhir tahun berikutnya ketemu dengan Lailatul Qadar selanjutnya. Dan itu ternyata Lailatul Qadar terkait dengan nasib kita yang sudah Allah tentukan di dalam Lauhul Mahfuz, yang diturunkan oleh Allah setiap tahunnya. Maka kalau kita mengkomparkan penjelasan ini dengan riwayat-riwayat lain dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, salah satunya adalah riwayat bagaimana beliau itu suka untuk berpuasa di hari Senin dan juga Kamis, karena beliau tahu melalui wahyu yang Allah wahyukan kepada beliau, selain hari Senin itu adalah hari lahirnya beliau, di hari Kamis disitulah Allah itu mengangkat seluruh amal-amal kita, dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oh, ternyata malam Lailatul Qadar yang di sana itu diturunkan takdir nasib kita dalam satu tahun ke depan, dan yang di dalam malam tersebut diturunkan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, diwanti-wanti sama Rasulullah juga supaya diisi dengan ibadah yang banyak, supaya tidak terlewati dan kita tidak melewati malam penting tersebut yang terjadinya itu hanya satu tahun, satu kali dalam satu tahun, yang sudah
dibacakan tadi oleh imam, yang di malam Lailatul Qadar itu ibadahnya itu bisa memiliki nilai selama 1000 tahun. Maka para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, memang malam Lailatul Qadar itu terjadi kapan tepatnya itu di antara kita, bahkan di antara ulama, itu menjadi misteri. Bahkan di zaman Rasulullah itu juga misteri. Banyak sekali pendapat-pendapat para ulama yang ketika kumpulkan seluruh pandangan ulama itu tetap menjadi misteri. Bahkan Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah dalam kitabnya Fathul Bari, beliau sampai menyebutkan pendapat para ulama terkait kapan terjadinya dan tepatnya kapan terjadinya malam Lailatul Qadar itu sampai 40 pendapat, yang ketika dikumpulkan seluruh pendapat justru tidak menunjukkan kejelasan, semakin menjadi misteri. Namun beliau dalam kitabnya mensahihkan atau menguatkan salah satu pendapat yang mengatakan bahwasanya malam Lailatul Qadar umumnya dulu di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terjadi di 10 hari akhir di bulan suci Ramadan, yang ketika dikhususkan lagi Rasulullah wanti-wantinya di hari-hari ganjil. Paling tidak pendapat ini disandarkan dengan beberapa hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salah satunya yang datang dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha, yang hadis ini dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim. Di situ Sayyidah Aisyah mengatakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yujawizu fil ashril akhir min Ramadan wa yaqul iltamisu lailatal qadri fil witri minal ashril awakhir. Ketika Rasulullah, kata Sayyidah Aisyah, sudah sampai di 10 hari terakhir bulan suci Ramadan, beliau itu pernah mengatakan iltamisu lailatal qadri, carilah, korek-koreklah malam Lailatul Qadri fil witri, di bilangan-bilangan ganjil dari 10 hari terakhir di bulan suci Ramadan. Kemudian menurut riwayat yang lain, masih sebuah riwayat yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan juga oleh Imam Muslim dari sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Abdullah ibnul Amr ibnul As, di mana Rasulullah di situ juga berkata, iltamisuha fil ashril awakhir, carilah malam Lailatul Qadar itu di 10 hari terakhir, fa in dha'afa ahadukum aw ajiza fala yughlibanna ala sab'il bawaqi. Carilah malam Lailatul Qadar itu di 10 hari di akhir bulan suci Ramadan. Apabila kalian merasa lemah, susah untuk mengerjakan ibadah-ibadah di malam terakhir di 10 hari bulan suci Ramadan, peganglah benar-benar di 7 hari terakhir. Di 7 hari terakhir. Dari dua riwayat tersebut, para jamaah sekalian dirahmati oleh Allah, ada sebuah pendapat yang mengatakan di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Lailatul Qadar itu terjadi, dan itu jelas pasti terjadi di salah satu malam bulan suci Ramadan, dan paling banyak terjadi di masa Rasulullah adalah di tanggal 21, 23, 27 dan 29, yang secara umum pada masa itu terjadi di hari-hari ganjil. Dan para ulama mengatakan, dan banyak yang mengatakan, terjadinya bulan suci Ramadan dari satu tahun ke tahun berikutnya itu tidak tetap dalam satu malam saja. Kalau umpama di tahun Ramadan sebelumnya
di tahun kemarin malam Lailatul Qadar terjadi di tanggal 27, belum tentu di bulan suci Ramadan ini juga terjadi di 27. Karena di masa Rasulullah terjadinya entah 21, 23, 27 ataupun 29. Namun ketika Rasulullah SAW mewanti-wanti para sahabatnya untuk mencari malam Lailatul Qadar, beliau tidak memang mematok secara khusus di tanggal-tanggal ganjil, tapi beliau juga mematok secara umum di 10 hari terakhir di bulan suci Ramadan, dan 10 bulan terakhir bulan suci Ramadan di dalamnya juga termasuk tanggal-tanggal yang genap. Maka kami katakan, kita membahas kapan terjadinya bulan suci Ramadan, memang Allah menjadikannya itu sesuatu yang misteri. Dan memang banyak hal di dalam agama Islam yang Allah jadikan misteri. Bukankah kita menjadi orang-orang yang disuruh sama Allah untuk beriman sama hal yang gaib? Padahal hal yang gaib itu adalah misteri. Kapan semua itu tidak menjadi misteri? Ketika kita sudah menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, semua misteri itu nampak di hadapan Allah. Tapi poin pentingnya, wahai para jamaah sekalian dirahmati oleh Allah, ketika Allah sudah menjanjikan ada satu malam di antara malam-malam di dalam bulan suci Ramadan, yang ingin Allah tarik dari kita adalah semangat ibadahnya kita. Rasa penasarannya kita untuk mendapatkan satu malam tersebut, rasa keinginan kita supaya mendapat kemuliaan sebagaimana Allah memuliakan Al-Quran, sebagaimana Allah ketika menulis seluruh takdir alam semesta, itu adalah momen yang sangat besar, itulah yang momen yang sangat mulia. Maka di momen-momen tersebut sangat bahagia sekali andai kita saat itu sedang menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam qiyamul lail umpama, atau sedang bertilawah membacakan firman-firman Allah Subhanahu wa Ta'ala setelah melakukan qiyamul lail umpama, ataupun di malam tersebut kita sedang melantunkan doa-doa yang terbaik untuk kita berikan kepada Allah dan kita harapkan supaya terijabah, terqabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka salah satu ajaran yang Rasulullah ajarkan kepada kita melalui riwayat yang datang dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha, bahwasanya beliau itu pernah mengatakan, kalau saya tahu kata Sayyidah Aisyah, kapan malam Lailatul Qadar itu terjadi, yang artinya memang bagi Sayyidah Aisyah malam Lailatul Qadar yang akan datang itu juga misteri, apalagi bagi kita. Saking misterinya Sayyidah Aisyah mengatakan, kalau saya mengetahui satu malam dan malam itu adalah malam Lailatul Qadar, maka saya akan memperbanyak doa kepada Allah untuk meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga muncullah satu riwayat yang sangat masyhur menyebar di antara kita. Doa yang terucap tersebut dan maksur tersebut adalah bunyi doa yang mengatakan, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, sesungguhnya engkau adalah zat yang maha pengampun, tuhibbul afwa, engkau sangat suka sekali untuk mengampuni, fa'fu anni, maka ampunilah diri aku. Dan itulah yang diajarkan Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha kepada kita. Selain mengisi malam-malam bulan Ramadan kita yang kita harapkan itu adalah malam Lailatul Qadar, selain diisi dengan qiyamul lail, tilawatul Al-Quran yang itu adalah masyhuda kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, dipersaksikan, kita juga memperbanyak malam itu dengan minta ampunan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, mungkin itu yang bisa kami sampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Semoga kita menjadi hamba-hamba Allah yang semangatnya kita dalam beribadah di bulan suci Ramadan itu semangat yang tidak membedakan
entah hari pertama, hari kedua, ataupun hari ke-19, ataupun hari ke-28, ataupun 29, semuanya sama, berupaya untuk tetap semangat, dan itu datangnya adalah dari taufiknya Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan terus kita upayakan istiqomahnya. Allahumma amin ya rabbal alamin. Mari kita tutup pertemuan pagi hari ini dengan mengucapkan hamdalah dan juga kafaratul majlis. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wa sallallahu ala Muhammad ya rabbi salli wa sallim wa barik alaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.